Welcome to Box Special Show bersama Coach Justin dan Panji Pragiwaksono. Gokil. Rame ya. Luar biasa ini kita ya diusahakan sebulan sekali ya kita outdoor. Bukan outdoor sih. Out of studio. Out of studio. Ini indoor ya. Kita lagi ada di Blue Doors. Blue Doors. Terima kasih Blue Doors. Shout out Blue Doors ya. Ini kita mencoba pengen ngalahin penonton Mens Rea tapi sulit. Jadi segini aja. Segini dulu aja. Kan semua dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau itu Mens kita baru boy. Jadi masih jauh ya. Mens Rea, Boys Rea. Tapi yang jelas ini Blue Doors Home for Better Coffee. Di daerah Dharma Wangsa ya. Daerah rumah lu lah Do ya. Hah? Enggak, gila, gue Jakarta Timur, gila lu jauh banget. Dari Dharma Wangsa BKT tuh jauh banget tuh. Iya. Sih. Wilayah gue tuh tapi Rawamangun. Rawamangun. Iya. Pemain. Dex bilang ya, ini line up kita nih berempat. Satu ada rambutnya tebal, satu OTW, ini bold and bald nih. Dua-duanya. Oke, tepuk tangan dong buat Coach Justin dan juga Panji Pragiwaksono. Yang mana ini adalah pemanasan juga sebenarnya untuk tanggal 4. Ya, kita tahu ada bold and bald di tanggal 4 Balai Sarbini. Dan sekarang makanya kita mau latihan dulu. Ya. Ngeri. Ada latihan nih, karena kita mau bahas ada take ons kita bahasanya ya. Take ons kan melewati lawan. Jadi kita akan ngomongin, kita akan kasih sebuah statement yang mana butuh opini dari kalian berdua. Keren. Ini pemanasan dulu nih. Pemanasan. Dan nanti juga akan ada tebak siapakah aku gitu. Jadi ada clue-clue, kalian nebak ini sosoknya siapa. Dan nanti di babak terakhir itu akan ada trivia. Itulah. Karena lu udah latihan kemarin kan? Ada hadiahnya nggak? Serahin ke gua aja langsung dah. Udah dah. Nih serahin ke gua aja. Nih, bener ya. Jabarin ini apa? Jabarin kasih tau. Lu kan suka banget sama pemain ini kan? Ini Roy long sleeve loh. Ini Roy long sleeve. Gokil, gue cari-cari susah banget. Sabar. Tak dulu. Menangin dulu. Kenyang bro. Ngerasa pede menang. Nah, ini kan depannya MU ya. Kalau coach kan karena suka Spurs kan, makanya ditaruh di depan itu. Hah? Berani mati nih orang. Enggak, gua nanya doang. Enggak ya coach? Pertanyaan tolol gak bisa dijawab. Yes, kepancing ya. Baru mulai satu. Tolong dicatat ya komentar-komentar. Baru berapa menit udah ngomongin tolol. Nah sebelum kita mulai, kenapa lo yakin bisa mengalahkan Coach Justin? Ya lihat aja sosoknya nih. Nggak bisa diyakinkan gini, nggak meyakinkan tampaknya. Adu stand up, nggak mau latihan. Adu trivia nggak ngerti apa-apa. Sama debat ya nggak meyakinkan, tapi member gue lebih banyak daripada member lu di YouTube. Tahu nggak kenapa member gue lebih dikit daripada lu? Penonton gue datang langsung di Indonesia Arena 10.000 orang. Iya, penonton lu cuma penonton kardus YouTube doang. Enggak, artinya apa? Penonton dia cuma Jakarta, kita seluruh dunia my man. Izin Coach Justin. Wherever I go, orang minta foto Izin sama Coach gue. Justin, yang world tour gue bukan lu. Gue samperin market gue, lu cuma di YouTube. Gue beneran keliling-keliling. Itulah bedanya lu sama gue, lu harus tampil. Kalau gue nggak perlu tampil. Orang yang cari gue. Ini bedanya lu sama gue. Bedanya lu sama gue. Penonton lu cuma bisa bayar 3.000, penonton gue bayar 3 juta. Kasih tau lagi coach, kasih tau coach. Gue kasih tau juga. Berapa ribu? Membershipnya berapa? Lupa. Ketahuan gak membernya. Sepele coach 3.000. Oke, sekarang kesempatan buat Coach Justin. Kenapa lu yakin lu bisa menang nih di Bold and Bald? Paling nggak di hari ini dulu deh. Gini ya, stand up comedian itu apa ya, profesi yang paling overrated. Sekali lagi. Biar di bold ya, sekali lagi. Stand up comedian itu adalah profesi paling overrated. Ini acara. Mereka itu merasa bisa ngebully semua orang. Terus kalau kita marah dibilang baper. Seolah-olah punya privilege. Padahal setelah gue kenal beberapa dari stand up, ya elah gitu doang. Betul. Ini kan acaranya botak tua. Lu kan ngadunya sama gue. Lu statement tadi berantemnya satu stand up Indo. Gila. Lu ntar musuhan lo. Pemberani. Emang pemberani. Harus gue akuin. Dia kan ketuanya. Bukan lah. Kepala sukunya para abang-abangan ya. Kalau kepala sukunya aja kayak gini, gimana bawahnya coba? Bukan gue yang ngomong lagi sekali lagi ya. Bukan gue yang ngomong. Orang tuh makin tua makin banyak temen. Lu makin tua makin banyak musuh. Valen lu musuhin.
Pange lu musuhin. Emang iya, Coach? Iya, gue malah lempar gosip Dia kan aja. framing aja kan. Emang suka itu, Gue malah lempar gosip aja. lempar gosip parah, gol per gol. Panggil lu musim padahal tiap minggu gue tampil sama panggil. Emang Ada yang beneran kaget ngelihat lu debat sama Pange. Jadi waktu itu ada orang ngomong sama gue ngeliat Pange sama Koci berantem. Kata gue, itu gak bener. Ada orang serius ya. Itu interaksi normal mereka. Dia ngomongnya tuh kayak, gila lu itu bener, wah keras banget lu. Kata gue, lah itu mah mereka ngomong sehari-hari kayak gitu. Iya. Kadang orang memang gak bisa bedain fiksi dan realita, Iya. gimmick dan kenyataan. Iya. Oke. Banyak orang berpikir dia pundit, tapi sebenarnya dia orang tolol. Parah, Sebenarnya itulah, itu kita nggak tahu. lah. Bikin tolol. Ya udah kita buktikan aja langsung ya. Ini kita babak pertama ada pertanyaan, ada statement juga, nanti kalian bisa komentarin ya. Oke. Siapa Oke. duluan nih Bang Jer? Silakan lo dulu. Oke nih, ini take on scene pertama ya. Pemain Indonesia mending jadi cadangan di liga top Eropa atau jadi pemain inti tapi main di Liga Indonesia. Nah, ini penting juga karena kan nanti akan ada satu babak yang ngebahas soal Indonesia, bener ya? Iya. Ya, betul. Indonesia terutama. Ada gitu. debatnya, debat Ada soal debatnya timnas. nanti di babak kedua ya dari Bolt and Balt. Ketiga. Oh ketiga? Babak 1 stand up, babak 2 trivia bola, babak 3 debat soal tim. Oh ini half time breaknya babak kedua hitungannya ya? Oh iya, Dulu ya. sorry betul, lu betul. Nah, betul. Ya. gue udah sangat Bolt and. Thank you man, thank you. Gue yang salah. Ya, Oke. Oke, jadi Siapa siapa duluan? Silakan. Ntar gantian, tapi pas pertama mungkin bebas siapa duluan. Ayo sweet Jepang ya. Tuh 2, 3. Yang ini, yang ini. Sama triknya sama triknya. Menjiwai karakternya ya. Terlalu mirip sebenarnya. Terlalu Bolt and mirip. Balt. Oke. Ayo serius. bentar sebelum lu jawab. Gue nggak mau jebak lu. Ini kan bola ini kan bukan bidang lu. Jadi biar gue yang jawab. Iya. Takutnya salah ngomong ya coach Biar ya? lu takut Salah ngomong kena cancel. Biar, Oke. biar gue yang jawab. Satu, ini pertanyaan tolol. Oke. Pertanyaan tolol ya. Iya. Karena nggak mungkin lu ke klub luar lu cuma latihan doang. Bahwa lu belum main bukan berarti lu tidak akan main. Ya. Jadi kalau lu tanya mending cadangan di luar negeri atau main di Liga Indonesia. Ya itu kan agak stupid ya. Sama kayak orang sering tanya ke gue, Coach mending lu menang main jelek atau kalah main bagus. Kenapa nggak bisa menang main bagus gitu loh? Ya. Tapi biasa di Republik Wakana ini banyak pertanyaan tolol. Jadi untuk gue, Kalau gue, bentar. Sabar. Jadi untuk gue, kalau lu di cadangan bukan berarti lu nggak main kan? Oke. Tapi masih ada peluang main. Tapi pada saat ini masih dicadangin. Oke. Berarti itu lebih yang prefer Iya, lo, preference lo. realitanya kan begitu. Lu mulai di cadangan dulu mungkin setahun karena masih muda. Oke. Gue mending main di luar daripada main Di Liga Indonesia. cadangan di luar dengan ada peluang untuk bermain daripada main reguler di Liga 1. Gue kemarin nonton sebuah gue kan nggak suka nonton Liga Indonesia ya. Oke. Banyak yang bilang, Coach lu harus nonton, udah ada kemajuan. Gue nggak usah sebut klubnya lah, yang lumayan bagus lah matchnya. Gue tonton 5 menit, gue pindahin ke Netflix lebih seru. Netflix lu nonton apa lu? Gak tau. Nggak tahu. Tapi lebih seru. yang penting apapun pokoknya lebih seru. Jadi kalau dibilang, ya gue nggak paham ya. Gue nggak ngerti udah pemainnya luar semua. Iya kan, banyak Iya, pemain luar Super League sekarang Iya. kan, Super League namanya. Katanya pelatihnya luar masih dang-dong mainnya. Gerasa, gerusuk, kontrol passingnya masih ngawur. Oke. Mungkin lebih bagus daripada 5 tahun lalu. Ya. So. Tapi kalau lihat gini ya di bawah Liga Kamboja nggak heran gue. Wow. Liga Kamboja. Memang realitanya kan begitu. Ya. Liga Kamboja. Ini orang emang kalau udah tua berani mati sih ya. Pendapatnya gila Gini, banget. tadi kan dia mau jawab duluan supaya lu gak kena cancel ya. Iya. Jadi hati-hati. Dia tidak juga Iya. berhati-hati sama kalimatnya. Tapi nggak Satu apa-apa. sisi dia baik loh gitu. Iya. Jawab Nggak, dulu. artinya kita nggak mikir negatif dalam artinya iya. gue selalu ngelawan PSSI dengan 11 pemain luar. Oh, Itu gue kritik. oke. Akhirnya Pak Erik minta 7 kan 8. atau 8. atau 8 lah. Riset nih. Ya whatever lah. Hey. Intinya kan adalah lu harus bisa meningkatkan dong kualitasnya. Oke. Sama kayak timnas diaspora masuk. Oke? 5 tahun yang lalu
sedikit diaspora. Oke. Atau nyaris nggak ada. 5 tahun lalu kita mimpinya juara SEA Games, juara AFF. Sekarang dengan diaspora kita mimpinya eventually kita bisa ikut Piala Dunia loh. Real mimpi ya, tinggal 180 menit. Nah, gua harap di Liga juga begitu. Kalau dulu dengan mayoritas pemain Liga Indonesia kita di bawah Liga Kamboja, susah untuk. Gue berharap dengan 10-11 itu ada perkembangan dan perkembangan sesignifikan itu sehingga mereka harus bisa mengangkat Liga kita lebih tinggi daripada Liga Kamboja contoh. At least lebih tinggi di ASEAN ya, di ASEAN dulu ya. ASEAN harus nomor 1 lah. Iya. Oke. Gaji kita paling gede kok. Tapi tidak dari match yang kemarin gue tonton. Mungkin satu kali, ntar orang bilang lu cuma nonton satu. Betul, itu sample size-nya kecil kok. True, Lu that's harus true. nonton banyak. Betul. Makanya kita lihat aja. Oh, oke. Gue kan nggak mau menilai. Gue cuma nilai dari match yang gue tonton itu nggak banget. Oh. Padahal itu big match. Nah, tapi Indonesia super big match semua, coach. Iya. Oh, iya. Ya kan? Dari Senin sampai Minggu super big Super match. big match sih gitu. sebenarnya ya jualannya ya. Nah, oke, gimana, Bang Panji? Pertama-tama gue mau menggarisbawahi pernyataannya Koci. Dia kan bilang kan, emang kalau di Eropa nggak main, gak ada yang ngomongin main atau enggak, kan ngomongin cadangan kan, Iya. cadangan pasti bisa main. Gue ngambil posisi di seberang Koci. Oke. Gue lebih baik jadi pemain inti tapi main di Liga Indonesia. Bagi gue. Kenapa? Oke. Gue sebenarnya kalau kita ngomongin big picture, it doesn't really matter lu mau main di mana. Yang matters adalah dampaknya kepada timnas. Kalau ngomongin klub, gini, kita selalu sepakat bahwa pemain timnas itu dibentuk di klub. Ya. Betul ya? Ya. Eventually satu orang dapat standar Liga Eropa, tapi ketika dibawa ke sini ternyata ketemu sama teman-teman yang segitu-segitu aja, ya nggak punya dampaknya. Berapa banyak teman-teman kita pemain nasional yang main di Eropa, terus nggak ada dampaknya apa-apa. Ya. Kalau ngomongin soal kebahagiaan individu, ya mungkin boleh lah. Tapi apakah orang Indonesia ini yang kita cari kebahagiaan individu orang lain? Kita kan nyari kebahagiaan timnas. Ya. Jadi sebenarnya gue lebih pro terhadap kualitas-kualitas atau pemain-pemain terbaik kita tuh di keep di liga kita, dibenerin supaya kita bisa secara kolektif bahagia. Nggak cuma kolektif happy ya ngeliat orang ini main di Utrecht, happy ya ngeliat orang ini main di Feyenoord, happy ya ngeliat orang ini main di LA Galaxy, LAFC. Iya, LAFC gitu kayak kemarin. Siapa main timnas? LFC. Iya. Yang kemarin baru main. LAFC. Iya. Iya LAFC. Ya happy sih. Tapi bukan happy itu yang gue cari. Gue happy kalau misalnya kita punya kebahagiaan kolektif. Bahagianya Indonesia, bukan happy for him. Happy for ourselves. Dan kalau misalnya memang kayak gitu, kalau semua talenta-talenta terbaik kita taruh keluar for the sake of grooming, abis itu we're not doing anything, ya, menurut gue percuma. Jadi kalaupun latihan sama cara luar, nutrisinya apa segala, terus balik ke Gue sini lebih untuk memberikan. pro perbaikan. Ini sebenarnya gue sama coach itu hampir, tadi dia ngomongin soal diaspora ya. Iya. Gue mau lompat tapi ntar jadi spoiler diskusi kita nanti. Jadi harus kita tahan dikit nih. Topik harus kita tahan dikit. Kalau keluar di sini ntar orang nggak total mata problem. Kalau dia bilang dia mending happy yang di sini di lokal semua everybody happy itu kan udah terjadi puluhan tahun. Yang waktu belum ada diaspora, belum ada apa-apa. Enggak Kan dong. lokal semua dong. Iya nggak, kalau kita, nah kan gue lagi viral nih belakangan ini, gue nggak tahu lo ngeliat atau nggak soal yang gue bilang bahwa 8 atau 11 orang diaspora kita tuh sebenarnya exposing the lack of winning culture. Nah, budaya Kan itu ya. Budaya adalah takdir. Kalau lu budayanya kayak gini sebagai pemain, kebayanglah takdirnya seperti apa. Terus 8-11 orang itu mengekspos bahwa kita nih bawa orang dengan budaya yang benar, makan benar, istirahat benar, intake yang benar, sehingga hasilnya kayak gitu. Cuman kan at the same time, ya kita mesti bahas soal the biggest problem, which is lack of culture. Masa lack of culture, solusinya bawa culture orang-orang yang udah jadi, bukan building our own culture, gitu kurang lebihnya. Cuman gue mau ngelanjutin diskusi ini juga jadi gantung nih, karena Iya, nanti ini aja. pembahasan 4 Oktober Oke, sebenarnya. iya. oke, kalau gitu kita geser ya topiknya. Hah? Apaan? Promo dia Oh, suruh promo. Oh iya, Ya. nanti. Nanti. Pokoknya perdebatan soal timnas nih bakal terjadi Ada. di Bold and Bald. Oke. Gitu. Kita geser ke pertanyaan kedua ya. Betul. Oke. Next. Federasi punya tanggung jawab utama menaikkan kualitas kompetisi liga bersama dengan fokus ke tim nasional. Jadi bukan timnas doang. Federasi punya tanggung jawab utama menaikkan kualitas kompetisi liga bersama dengan fokus ke timnas. Jadi bukan timnas doang atau bukan yang utama. Ini kalau ngelanjutin omongan gue setuju nih. Karena
orang main tim, gue nggak tahu sih sebenarnya karena gue juga kayak dia nggak gitu punya klub. Gue by default Persija karena gue tinggal di Jakarta, itu by default setting lah, kayak tinggal di Indonesia kayak dukung Knicks. Tapi gue juga setujunya adalah federasi punya tanggung jawab untuk naikin kualitas kompetisi liga. Ada kaitannya sama eventually ketika mereka bermain di timnas, tapi ada kaitannya dengan kebahagiaan kita berdua. Tadi aja nih orang nggak suka nontonnya, karena kualitasnya nggak oke kan. Berarti kan ada perbaikan di liga yang mesti kita tingkatkan gitu. Karena kalau misalkan liganya lebih baik, semua orang juga lebih happy. Semua orang juga pengen nonton. Semua orang jadi ikut mendukung kalau liganya oke. Iya, tapi kan kalau kalau punya action plans gitu ya, kan ada priority action gitu misalnya. Iya. Which one is ini yang Timnas more important? atau Iya. liga gitu ya. Gue sih liga. Tapi gue ngerti kenapa Erick Thohir dalam hal ini punya misi untuk mencetak sejarah atau prestasi baru untuk timnas, gue ngerti. Tapi gue I would rather berangkatnya dari liga. Oke. Itu kata gue. Gue gak setuju. Oke. Ini kembali lagi pertanyaan yang bodoh ini. yang namanya Football Association itu bertanggung jawab atas segala aspek sepak bola. Bukan cuma liga, bukan cuma timnas. Jadi sejajar sama. Infrastruktur, pembinaan, exposure, komersial. Mereka bertanggung jawab atas semua itu. Jadi nggak ada yang lebih penting mana? Nggak ada yang penting, semua penting. Jalan Nggak ada yang berbarengan lebih ya. penting. Nah, nggak ada yang lebih penting. Nah, kalau kita bicara liga itu diserahkan ke LIB, dia yang bertanggung. Tapi tetap di bawah PSSI, di bawah PSSI, futsal di bawah FFV, mereka bertanggung jawab, mereka yang menjalankan. Timnas, timnya Pak Sumarji yang menjalankan. Semua ada porsinya, tapi itu semua di bawah naungan PSSI. Jadi nggak bisa lu bilang liga lebih penting, ini lebih penting. Nah, Nggak, semua penting. Harusnya berantem sama gue malah jadi jelek-jelekin lu pada. Nggak, Coach. Gini, mungkin lebih ke... Bodoh lu. Pertanyaan tolol ini. Yang bikin ini pasti Dex yang bikin ini. Tolol. Dia kan kadang Tolol gini lu, kan, Dex. kalau- Yang bagus cuma jersey lu. Ya, kalau misalnya lebih penting mana mungkin ya tadi semuanya penting. Tapi kan orang bangun tidur juga misalnya bisa ngecek HP dulu, bisa gosok gigi dulu, bisa mandi dulu. Ada hal yang Nggak, itu Di dunia prioritas. Tolol, emang lu gak bisa ngecek HP sampai gosok gigi kata dia. Betul. Semuanya. Saling bantu ya. Saling bantu. Betul. Gue lagi Punya supir, gue nyetir sendiri sambil gue balas WhatsApp sambil Gak boleh dong. Gak boleh Gak boleh, but I do it. I can do it. Tapi gak boleh. Lampu merah. Kan ada hukumnya. Lampu merah. Just because you lampu can, merah, lampu merah. just because you can Lampu doesn't mean merah. you should. Lampu merah. Tetep aja. Gue bisa. Bisa lah. Gak boleh lah. federasi gitu ya, jadi Bapak bisa tua. sekalian gitu. Oke. Silakan Dok. Oke lanjut ya. Udah mulai panas banget. Lu baru dua kali, dua pertanyaan tolol. Coba Yaudah nih. kasih satu pertanyaan Oke, smart. selanjutnya. Tapi kalau menurut gua pertanyaan lu bagus-bagus. Bener loh. Bagus loh, gila loh. Gua gak ngerti sih. Oke. Oke, Oke, ini apa Pak. lagi? Pertanyaan tolol Kita lihat ketiga. ya ke pertanyaan tolol ketiga. Oke. Langsung diklik Kita aja. Kita impress aja. Kita impress. Kita impress pertanyaan tololnya. Apa? Langsung di-impress. Iya, kalau bahasanya Iya. Bang Panji, gue Lucu kemarin banget. ngomong soal konten ya. Pas Iya. kemarin pas kita sebelum main bola. Iya. Terus kan lo bilang tugas kita ya membuat berkarya, Iya. tapi publik yang menilai gitu. Iya, biarin aja, betul. Jadi nggak apa-apa. Ya Oke, menilai next. tolol ya udah. Terima aja lu. Mau ngomong apa orang tua. Yuk, pertol 3 ya. Kalau lolos. Iya, pertanyaan tolol. Kalau lolos timnas Indonesia hitungannya terlalu cepat ke Piala Dunia. Setuju atau tidak? Kalau misalnya lolos nih Piala Dunia nih, nanti berarti kan 180 menit ya? Bulan apa? Oktober ya? Iya. Oktober. Oh ya, minggu depan ya? Iya. Minggu depan nih. Lu duluan. Tadi kan gantian. Iya. Lu duluan aja. Nggak, sekali lagi. Pertanyaan ampun dah. Selain tolol ada nggak yang lebih elegan gitu, minimal gitu? Ada goblok. I mean, enggak, parameternya apa, lebih cepat atau enggak gitu loh. Ini orang Parameternya apa? Nggak, karena gini coach, karena banyak netizen yang bilang juga kan karena nih liganya belum bener atau apa, tapi timnas Indonesianya kok kayak lebih diprioritasin gitu. Jadinya kelihatan hitungannya cepet nih kalau ke Piala Dunia, tapi nggak ngurusin yang bawa-bawa Gini, gitu. lu lihat nanti dari 48 negara yang ikut Piala Dunia, emang semuanya liganya bener? Apa sih contohnya? New Zealand kemungkinan besar, emang New Zealand liganya bener? Iya. Banyak liga Wakanda juga gitu loh. Ketolong Oceania Jadi ya. gue nggak ngerti parameter cepet itu apa. Oke. Terus Menurut lu apa? nyolek gue. Nggak, menurut lu apa Itu udah menjawab, parameter udah menjawab. Gini, cepet? kalau menurut gua tergantung apa yang lu jadiin target.
Kalau kita ngomongin soal kebahagiaan, nggak ada terlalu cepat. Iya. Nggak ada. This country has been suffering for so long. Masyarakat kita sedih untuk lama, kecewa untuk waktu yang lama. Kita butuh sesuatu untuk bikin bahagia. Dan nggak ada terlalu cepat. Iya. Kalau misalnya memang Piala Dunia bisa bikin kita bahagia dan nggak bikin kita rusuh. Bener, kalau bisa sekarang kenapa harus tunggu 4 tahun lagi? Kalau saya nggak lolos, ya mau nggak mau kita harus tunggu 4 tahun lagi. Ada banyak cara. Jadi kalau misalnya gua nggak tahu mungkin atau enggak, tapi kalau kita nego untuk jadi tuan rumah main juga kan pada akhirnya kan. Tapi kan ujungnya kan lebih kepada kebahagiaan. Kita senang ada perhelatan ini. Tapi itu gitu pertanyaan kemudian adalah kalau misalkan tujuannya adalah untuk menaruh peringkat kita yang lebih baik sih rasanya enggak juga karena itu lebih komprehensif yang mesti dilakukan lah gitu kurang lebihnya. Di sini gua agak mirip sama Koci sebenarnya. It really depends on what is your target, what is your goal. Kalau Erick Thohir bilang target gua mencetak prestasi baru, nggak salah, nggak ada yang lebih cepat, nggak ada terlalu cepat maksud gue. Tapi kalau targetnya adalah gue ingin memperbaiki sepak bola Indonesia, that might not be the answer. Maksud gue. Gitu. Tapi kalau memuaskan dahaga fans bola Indonesia dan nggak salah sebenarnya, nggak salah sebenarnya untuk memuaskan. Dan timnas hitungan terlalu cepat ke Piala Dunia nggak ada hubungannya dengan memperbaiki sepak bola. It's about timnas yang ikut atau tidak. Jadi nggak bisa bilang cepat atau enggak. Dalam hal ini betul. Oke, berarti keduanya setuju ya? Iya, betul. Ya kan sama-sama orang lampau sebenarnya nggak bisa beda-beda banget lah. Iya. Ini masih nonton TVRI Programa 2 nih. Oke, pertanyaan keempat. Ini karena Panji juga tadi udah bahas soal budaya ya. Budaya adalah takdir ya? Budaya adalah takdir. Oke, ini ngomongin soal budaya. Secara culture atau budaya, apa yang bikin sepak bola Indonesia progresnya cenderung lambat? Wah, seru nih. Seru nih. Secara culture apa yang bikin sepak bola Indonesia progresnya cenderung lambat? Lo dulu berarti. Gua dulu ya. Bebas boleh ngeluarin berapa aja. Menurut gua terlalu mudah puas. Menurut gua itu salah satu budaya kita. Konkretnya terlalu mudah puas. Seakan-akan tim tempat lu bermain jadi juara adalah cukup sebagai sebuah pencapaian. Seakan-akan menjadi bagian dari starting 11 adalah cukup dari sebuah pencapaian. Terlalu cepat. Makanya ada banyak hal-hal yang ini gue ambil contoh, ini gue minta maaf banget nih kalau misalkan sebaiknya kemarahan ke Koci aja ya. Kalau marah ke Koci aja. Tapi salah satu yang gue sorot itu kan adalah kultur ya. Pasti ada argumen-argumen soal waktu itu kita juara ini, maka kita nggak perlu dijaga, kita bisa. Kayak terlalu bahagia gitu untuk pencapaian seperti itu. Jadi ambil salah satu contoh yang paling sering digunakan tuh. Waktu itu inget nggak Maulwi Sailan pernah nyaris menepis menahan penalti. imbang Soviet. Iya Soviet gitu. Menahan imbang tuh puas gitu. Diungkit mulu, diangkat mulu sebagai sebuah pencapaian padahal apa itu? Itu ibaratnya Arsenal tuh happy posisi kedua mulu gitu. Small mentality ya. Iya jadi kayak we are not happy. Ya puas ketika kita 4 besar main di Champions happy gitu. We Bukan itu sebenarnya. Ini Arsenal juga loh. Arsenal juga. Justru karena itu. Tapi poin gue adalah salah satu budaya yang membuat kita progresnya lambat adalah menurut gue terlalu mudah puas. Nggak bisa. Pemain kita main di Eropa terus happy, nggak bisa. Kalau cuma satu mah it doesn't mean anything, right? Mau masuk klub apa tapi kemudian cadangan atau mungkin tim B-nya gitu. Terlalu cepat puas menurut gue. Nggak ada growth mindset, nggak ada hustle spirit, gitu-gitulah. Nah, culture nih coach, menarik nih. Enggak dong, enggak tolol dong. Culture nih coach. Tolol nggak bertanya. Enggak, ini jawabannya banyak sekali ya, banyak faktor lah. Berarti nggak tolol. Nggak tolol. Akhirnya yes. 5 dari Enggak, yang Panji bilang itu benar. Gue pakai kata lain, kita kurang kritis. Kalau dia bilang terlalu cepat puas, kita kurang berani mengkritik. Dikit-dikit kritik marah, dikit-dikit kritik marah. Jadi baperan. Kan kocak lah, banyak yang kocak di negara ini gitu loh. Bapak nggak baperan emang? Sepak bola, kalau gue baper udah gue laporin polisi semua itu. Iya sih, bener sih. I mean gue difitnah secara terang-terangan gue biarin aja tuh. Bener juga sih lo. Iya, potongan digoreng ya. Iya, biarin aja.
Tapi kalau blok tuh bukan berarti baper coach ya. Karena Enggak. orang bilang baperan lu coach ngeblok Enggak. gitu. Karena gue tahu yang gue blok bikin akun baru nongol lagi kan. Jadi gue bikin dia kesel aja. Jadi kalau lu nambah tetep ya. Follower lu nambah lagi dong kalau bikin akun baru. Iya, buktinya gue udah ngeblok 12.000 tambah banyak tuh. Iya juga ya. Jadi lu ngeblok berapa? 12.000 di Lu tau gak? Dia 10.000 blok di 10.000 tumpengan. Emang iya. Ada selebrasinya. Ada selebrasi ngeblok orang gila. Lucu banget coach. Emang dia bikin Mutombo. Enggak, tapi ngeblok maksud orang. gue kan apapun layak untuk Iya dirayakan sih, lah. Iya. bener. Winning mentality kan dibangun dengan Oke. merayakan hal-hal kecil. Jadi solid tuh. banyak sekali yang kurang mes, tapi salah satu yang kalau menurut gue kalau dia bilang terlalu cepat puas, which is gue sangat setuju. Kedua kalau gue bilang kurang bisa terima kritikan. Lu kritikan itu ini contoh kembali lagi ke Belanda. Lu kalau juara Belanda, ini tanya ada orang Belanda di situ, boleh tanya dia langsung. Kalau lu juara Belanda, orang Belanda akan lu baru juara Belanda, belum juara Eropa. Orang Belanda juara Eropa, lu baru juara Eropa, belum juara dunia. Eropa juara dunia, lu baru sekali juara dunia, belum dua kali, belum tiga Mental kali. Gak pernah puas. Ya, there's room for critics ya. Dan selalu dikritik. Kritiknya bukan kritik sirik kayak di kita. Ya, Kritiknya membangun. membangun ya. Ibarat lu menang pakai gol jatuh dari langit, bukan sebuah set play. Next time lu main gol yang set play, terlalu banyak butuh peluang untuk bisa cetak gol. Jadi kritikannya itu benar-benar membangun. Di sini nggak ada. Gue kritik sekali, dihantam sama netizen. Nggak boleh ini mah. Kapan lu majunya kalau lu nggak boleh kritik gitu loh. Tapi kadang orang ngomongnya juga soal, tapi lu juga harus mengapresiasi effortnya dong. Gue kritik gitu bukan kan. gue nggak apresiasi, my friend. Setuju. Makanya Tapi kan itu lu juga orang-orang mikirnya gitu kan. Jadi Iya. cuma bener-bener hitam putih. Lu kritik apa apresiasi gitu kan. Sering banget kita gitu kan hitam Iya, putih. Kalau gue nggak apresiasi, I don't even wanna talk about it. Bahkan nonton juga nggak mau ya. Nggak mau. Iya benar. Buat apa gue nonton kalau buang waktu gue? Mending gue nonton Netflix bukan? Ya, Netflix yang tadi nggak Iya tahu kan? tuh tontonan apa. Karena gue tonton, gue kritik, karena gue justru karena gue appreciate. Benar. gue potong sedikit ya. Dia kan bilang dia pas stand up nggak mau latihan. Terus gue perhatiin dia tuh sebenarnya ngerti teknik stand up tadi callback tuh. Emang oke banget nih kan. Tiba-tiba lu off three nih. Ntar. Orang kan suka meremehkan gue, underestimate gue. Biarin aja. Iya. Bisa juga emang nih orang. Ada Diem kombut dia di diem. Iya. Kombut ini. Itu namanya I'm multi talented. Kayak tadi ya, nyetir sampai main HP bisa. Sambil teleponan kan gue punya 2 HP. Oh iya. Jangan lupa itu. Iya. Satu telepon, satu WhatsApp, sambil telepon gitu. Sorry, gue cuma mau klarifikasi. Handphone gue 2, tapi gue sebel sama dia juga. Untuk siapapun yang di sini handphonenya 2, umumkan handphone saya juga 2, tapi saya anti koci. Naikin Dan lah. ini ya lu handphone 2 tapi lu fans MU kan? Gue handphone. Karena kadang itu gara-gara coach suka gitu, gue Arsenal nih. Kadang di sosmed tuh kayak HP lu 2 ya bang? Gitu gak ada hubungan. Gak ada hubungannya. Nggak ada Semua fans hubungannya Arsenal kan. HP 2. Tapi apa yang gue ngomongkan jadi viral kan. Nah. Diingetin orang kan. Itu dia sih. Nah itu poinnya. Gak usah terlalu bangga. Ahmad Saroni bilang tolol sedunia juga viral. Santai aja. Gak usah bangga. Bentar. Tapi setelah dia rapi. Bentar. Ahmad Saroni bilang sekali viral. Gue udah bertahun-tahun viral, my friend. Apa yang gue omongkan selalu viral. Iya. Yuk, Bion, Iya Koci versus Saroni. Oke, iya. Pas viral juga gak ke Singapura kan lo coach ya. Ada orang nonton kayak gini, kayaknya bener Beyond Combat aja. Tinju. Orang tua. Aki-aki disuruh tinju berdua. Seru sih, seru. Tapi kalau kita Oke. bertinju siapa yang menang, Koci? Ya lu lah. Wah, Beda. Bisa ngakuin juga. Enggak, biar lu seneng. Susah bener. Tapi kan kemarin dia kan aksi-aksinya juga gila tuh. Keluar skill-skill. Gua kan ini kan cedera kan kemarin kan. Terus udah gitu, gue nanya sama diri gue sendiri. Apa ya bedanya gue mau Koci? Sorry, Koci umur berapa? 5 something? 58. Dia umur 58. Crossover masih Gue kemarin. umur 46, ya kan? Gue 2 kali kena dalam 1 minggu, dia enggak. Terus gue ingat, gue ngerti jawabannya. Apa itu? Dia umur 57 dan ingat umur 57. Kelihatan dalam bermain bola. Gue umur 46, nggak ingat umur gue 46. Bola Pikirnya gue kejar. 20 ya. Bola gue kejar, ya kan. Kemarin itu kan gue cedera gara-gara coba-coba rainbow flick tuh. Nah, ini Umur 46 sosok rainbow flick kata gue. tapi gue bisa mengkonfirmasi. Apa tuh? Karena kan gue di tim Koci kemarin. Iya. Jadi Koci tuh bilang,
udah gue diganti dulu, lu pada bikin unggul selisih 2 baru gue masuk gitu. Jadi ada taktiknya memang. Emang, jadi bedanya gue sama dia dalam main bola adalah dia inget umur, gue enggak, udah itu doang aja. Berarti sekarang gue harus ingat umur lu 46. Di pinggir sama David Nurbianto, lagian ngapain sih? Waktu paha gue kena nih, waktu hamstring gue kena, David, lagian ngapain dikejar sih mas? Emang gue harus inget umur gue itu ya. Gue gak inget umur. Sorry, gue terlalu pengen ngalahin gue. Terlalu pengen ngalahin gue. Enggak, gue entertainer Coach. Kita kan di streaming, gue pengen menghibur. Rainbow Flick gak ada hubungan yang mengalahkan lu. Gue pengen menghibur masyarakat ini. Tapi itu mungkin karena ini kan, lu kan tadi bahas soal gak pernah puas. Mungkin lu juga gitu, gue gak puas nih, masa sih umur 46 gak bisa begitu? Mungkin. Karena sebenarnya kalau ada yang nonton pertandingannya, momentum di gue tuh rada oke. Gue sundulan hampir kena, hampir hat-trick segala lu. macam. Iya, cuman pas gue coba Rainbow Flick bisa nih. Kata Tuhan, enggak. Ketarik kaki gue. Iya, Rainbow Flick umur lu 46, kata gitu. Emang kemarin yang gue lihat dari lu nyari semua sih. Iya benar. Nyaris aja lu. Jadi itu terjadi juga di tanggal 4. Kalau nggak ikut golin nggak usah ngoceh. Nggak golin nggak Asis tapi ngoceh. dia. Ini karena alasan umur 46. Tapi itu juga Gue gue mau Rainbow Flick mau apa gue bisa 58. Tunjukin. Tapi emang Kan lu bisa lihat di IG gue. Gol free kick ada dia. iya gue Bukan gol free kick doang. Iya, Lu enggak. lihat aja di IG Kemarin gue. gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri dia ini step over. Step over juga. Sampai yang back heel ada dia. Iya benar. Back. Ada back friend. Gue umur 12 udah step over. Apa itu Cristiano Ronaldo? My friend gak usah Tahu sombong. belajar dari mana? Simon Tamata. Nah, gak usah Lu sombong. tanya Simon Tamata. Gua 12 tahun, 2 step gua. Gue 12 tahun. Lu step doang lu. 12 tahun gue sunat, lu aja belum sekarang. Ngomong apa lu? Tapi gue pas lu step over, kan lu ada satu peluang terakhir lu step over dari kanan terus gitu lu nendang ke Shoot, tiang ya. dekat ya. Gue lagi ngeliat, step over dia. Boleh juga di kaki 57 tahun. Boleh sih. Cita-cita gue kalau udah tua jadi koci, tapi tanpa musuh. Sulit ya. Iya. Tapi gini, tapi kalau tanpa Fitnya musuh nggak masih- bisa jadi coach masalahnya. Iya, Justru dia tuh di betul. sini karena begini. Itu charmnya. Cuman gue ngelihat umur 57 main bola kayak gini sih. 58. Sorry, umur 58 main bola kayak gini sih my goal. Gol ya. Kemarin gue dibilangin David, "Dah Mas, kita pensiun aja. Lu aja kali pensiun." Gue masih mau main, gue main Berarti basket, masih main lah. bola. Mesti tanya tipsnya dong, minimal Coca-Cola, tahu bulat. Enggak. Oh, enggak. Itu dulu. Oh, dulu. Enggak. Pedal minimal seminggu berapa kali? Bentar. Orang itu yang penting satu yang orang sering lupa. Apa itu? Kan sekarang banyak. Gue lagi Yoga, diet. Lu lihat Pilates. temen-temen gue yang muda-muda. Panji lah apalah itu. Panji Suryono maksudnya. Lagi diet. Ngapain lu diet? Harusnya? Satu hal yang orang sering lupa. Itu lu harus happy. Oh, gue kira ibadah Iya, jawaban. gua kira sholat tadi. Enggak, kalau itu enggak. Enggak. Sholat enggak ngaruh. Enggak. Kalau itu enggak. Kalau itu enggak. Enggak. That's it, yo. Sholat gak ngaruh katanya. Sholat gak ngaruh. That's Buat it. gue enggak ngaruh lah. Betul. Iya, benar ya. Iya, Iya. Nyapunya bagus. Nyapunya bagus. Buat lu enggak. Iya, buat gue ngaruh. Iya, gak salah Beda-beda, sih. nggak apa-apa. Beda. Oke. Iya. Yang ngaruh adalah bahagia. Orang selalu mengunderestimate faktor bahagia. Oke. Agree. Betapa banyak pengaruhnya, Bang. Ini contoh kan kita bahas dalam terminologi bola aja. Nah, Iya. Lu lihat Rashford sekarang main kayak apa? wah. Bahagia. Betul. Because he's happy, dia kelihatan, auranya itu kelihatan Jadi klub bahagia. sebelumnya nggak bahagia jelas ya? Oh bro, jangankan dia, lu tanya Nggak sama usah Scott klub McTominay. sebelumnya. Tanya Lu sama lihat Scott McTominay. McTominay betul. Lu lihat satu tim MU kayak sekarang, dari masuk lapangan mukanya udah surem semua. Cuman satu yang keluar dari MU nggak bahagia kan, Siapa? Rashford bahagia, dia kontribusi 5 gol kalau nggak salah. Iya, 5 gol. Goal contribution ya, bukan Dia ya. sekarang nih. Terus Scott McTominay. Ada satu yang keluar tapi masih bete. Siapa tuh? Onana. Kemarin habis kena lagi dia. Onana sama itu anehnya. Tapi sempat Man save of the banyak week itu. loh. Ya nggak, tapi Karena- kalau Iya. kayak gitu doang mah beberapa kali di United juga pernah pas Nggak. awal. Intinya adalah kalau lu mau seumur gue, lu nggak perlu diet. Hidup normal aja. Tapi emang lo harus tahu umur. Dalam arti kayak gue Iya. sekarang, gue kurangin gula. Iya benar sih. Gue kurangin garam. Kurangin gitu. musuh.
Enggak. Nambah ya, nambah. Enggak, itu bikin lu Cepet banget ya. bahagia. Lagi gula. Berarti saran lu kalau mau bahagia buat Tio jangan fans MU gitu. Iya. Pindah apa gimana? Fans MU itu 10 Karena dia tahun marah-marah mulu 10 jadinya. tahun ke depan akan sengsara. Waduh. 10 tahun? Iya. 10 tahun ya. Masa Jadi 10 tahun? jadi Nih 10 tahun dia kan menuju lu nih. Masa 10 12 tahun? ya minimal lah 10 tahun. Objektif. Menilai secara objektif. Menilai secara Sekarang objektif. kalau menilai secara objektif. Ya gue nanya sama lu. Ya elah. Dengerin gue dulu. Lu udah panik nih. Lu Nggak, kelamaan gua soalnya. panik. Masa objectively speaking United baru turn around 10 tahun. Loh, kalau Liverpool harus nunggu 30 tahun untuk jadi IPL, kenapa MU nggak 20 tahun, 30 tahun lebih? Masuk akal lagi kan dia. Langsung mikir, bener juga lagi. Ada kesempatan. Nah makanya kan Panji kan lagi nyoba-nyoba jersey banyak tuh di Iya. sosmednya. Iya. Yang lu bilang kardus. Mungkin dia lagi coba cari tim baru. baru. Responnya iya. dia lucu banget di Instagram. Apa lihat si Panji ganti baju fans palsu. Fans palsu. Gue lagi jualan ini. Itu engagementnya tinggi banget itu. Ya, Jadi Coach, karena belum banyak dibahas juga ya. Lu Jadi kan bilang, kembali lagi yang orang sering whatever you do, lu mau pacaran, lu mau Yeah. berkeluarga, lu mau apa, Happiness. yang penting happiness dan itu bener-bener dari hati lu. Kalau itu Oke. terjadi lu akan awet muda kayak gue. Nah ini gue gak tau nih coach udah sering. Tapi iya kan. Bisa crossover. Awet muda kayak gue nya gitu loh. Step over iya. Iya bener. Nggak coach gini Tampangnya coach. nggak terlalu. Ini belum, gue rasa belum banyak ditanya juga nih. Kan lu bilang kuncinya adalah bahagia. Ya, Nah yang bikin lu bahagia apa coach? bersyukur. Aduh, udah deep banget nih. Itu jawaban paling tolol yang pernah gue dengar. Ditanya bahagia bersyukur. Bukan itu Maksudnya poinnya. orang kan pengen tahu mungkin orang mau bikin lu bahagia. Kalau mau bersyukur ya semua juga bahagia. Iya. Tapi Enggak. what's different Bentar. about your pursuit of happiness? Yes, gitu Gue loh. belum benar, dikasih itu. kesempatan menjelaskan langsung dipotong, Ya. ditolol-tololin. Ya nggak apa-apa. Lu juga gitu sama orang-orang. Karena gue tahu level dia seperti apa, jadi nggak apa-apa. Kita terima. Wajarkan Oke. ya. Oke, jawab silakan. What makes you happy? Kan Pak Panji tadi bilang, itu standar, itu apa? Enggak. Kalau lu udah pernah merasakan di bawah, which I did, dan lu bersyukur dengan apa yang punya. Gue selalu hidup itu sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Nah. Banyak orang yang punya standar, hidupnya drop, panik. Karena dia hidupnya sesuai dengan kemauan, bukan kemampuan. Kalau gue, jadi pada saat dimana gue susah 2016-15, duit gue 50.000 makan 2 kali. Gue bersyukur bahwa at least gue punya duit. Nah. At least ada yang pinjemin gue mobil walaupun Xenia second. Nah. Bersyukur. Nah, itu coach. Ini ada contohnya nih coach. Soal kemauan sama kemampuan. Ya. Panji mau Rainbow Flick. Tapi kemampuan dia Sebenarnya bisa, men. Sebenarnya bisa. Iya nggak? Sebenarnya Iya nggak? bisa. Itu maksud lu kan? Sebenarnya Contohnya bisa. itu kan? Sebenarnya bisa. Bisa. Iya. Kemauan kemampuan. Neymar Panji. juga nggak selalu 10 dari 10 berhasil kan. Ronaldo juga. Sebenarnya bisa. Arahnya ke situ pasti dia. Enggak. Nah, Dia, tapi dia kalau 46 nggak bisa Rainbow Flick, goblok aja. Gue 58 aja bisa. udah kita Rainbow Flick sekarang dah. Mana bola lu. Tapi ini gue mau menjawab omongannya dia. Inilah kenapa ini kekurangannya Koci menurut gue. Nah, ini apa nih orang nggak Spill, tahu boleh nih, lah, orang nggak tahu nih. spill lah. Orang Coach nggak itu tahu. kemampuan empatinya, trying to think of himself in someone else's shoes tuh nggak ada. Dia yang jawab dari perspektif dia aja. Gua ngerti maksud pertanyaan lu. Yang bikin lu bahagia apa? Bersyukur, iya. Tapi itu semua juga bersyukur. Enggak. Dia pengen tahu. Enggak, kunci semua kebahagiaan semua orang bersyukur. Ada yang nggak bersyukur, tapi dia akan lebih bahagia kalau bersyukur. Pertanyaan dia itu adalah dia pengen tahu apa sih hal-hal lebih personal dari Koci supaya lu bisa relate sama orang. Kalau misalnya dia bilang kebahagiaan gue adalah sebenarnya nonton Netflix jam 12, ih gue mirip sama Koci. Kayak Iya, gitu. Kok itu enggak? maksud gua. Iya, Bukan. yang nanya dia kan bukan lu. Kenapa lu yang bilang enggak dong? Dia yang nanya. Bener kan? Jadi kita bisa hidup what kayak if- Koci gitu. Nggak bisa, justru nggak boleh. Lu nggak boleh niru gue. Itu lu ngotot namanya. Enggak.
Nih gue kasih tau sama Lu lu. harus punya cari kebahagiaan sendiri. Apa nama konten lu yang lu ngajarin? Just Life, Just Life. Just Life. Nah. Orang pengen tahu opini lu. Iya. Tadi keluar juga opini lu. They wanna aspire Yes. to Coach Justin. Iya. Pengen lebih To dekat sama inspire. Coach Justin. Gue Iya. cuma pengen tahu aja. Coach Justin kalau Netflix Happy-nya ngapain series sih? yang ditonton apa sih? Nah, itu Coach kita nggak Justin tahu. kalau bukan bola olahraga apa sih favoritnya? Coach Justin kalau pedal di lapangan mana? Ya, inilah ketahuan influencer yang membuat viewsnya, penontonnya, fansnya bodoh. Inilah. Gini. Kalau ngikutin dia, artinya ini Panji fansnya mendekati. Gue beda. Gue mau fans gue lebih hebat daripada gue. Oh. Tapi Gue kan- mau fans gue lebih kaya daripada Tapi gue. itu beda idea. Dia Let me explain it. Let me explain Every it. time you explain it, you get it wrong. Every time gue explain lu potong. No, That's the but fact. every time I close my eyes, No. I thank the Lord. And every time you. Shut the fuck up. Bisa nggak? Nah, kalau ini Oke, lebih tua udah, kita diam. Kemudian Madrid kita Udah. harus iya. Ya. Oke, Gini. terusin. Itu yang selalu gue di Just Life gue juga bilang. Gue nggak mau orang itu niru gue. Oke. Karena yang gue lakukan di Just Life adalah gue share pengalaman gue, kesalahan-kesalahan gue. Artinya lu tidak akan atau mungkin lu tidak akan melakukan kesalahan yang sama, berarti lu harus bisa lebih sukses daripada gue. Oke. Jadi nggak kayak dia mendekati apa enggak. Gue makan domba-domba gue itu lebih pintar daripada gue, lebih kaya daripada gue, lebih hebat. Disitulah gue share pengalaman gue, kesalahan-kesalahan gue, dosa-dosa gue. Walaupun itu gue share. they have no idea mungkin, They makanya have no idea, they have to find it by yourself. Kalau dia bilang lu harus ajarin, enggak. Yang gue lakukan, gue selalu memberi masukan, oke? Gue tidak pernah bilang, oh lu harus begini. Nggak pernah, karena kita nggak tahu sikonya seperti apa. Ngerti nggak? Gue lagi ngeliatin muka lu kalau jelasin lucu banget sih. Lu kayak berapi-api sendiri. Ngerti nggak? gue tiap Rabu. Itulah Seneng biar gua, kalian privilege. tahu kan membernya di gua atau di dia kan. Nah itu bedanya. Kalau dia wah takut dia dideketin sama viewsnya. Ngomong apa Kalau sih? gua mau lebih hebat. Ngomong apa sih? Halu lu. Domba-domba gue harus lebih hebat daripada gue. Itulah bedanya lo sama gue. Fans lu namanya domba, fans gue namanya lions. Singa, fans gue tuh singa. Lions yang di sirkus. Ya, domba yang disembelih. Ya. Lanjut terus ini. Oke, terakhir ya ada Ih, lagi. ternyata gue sama Coach lucu banget ya kalau dia. Lucu banget ya. Iya bener juga. Iya nih sampai lupa nih pertanyaan Oke, terakhir nih. terakhir ya. Silakan, Kebawa arus. Oke, pertanyaan terakhir ya, ini take ons terakhir. Siap nih. Ini karena besok adalah peringatan 3 tahun ya. Ya. Kanjuruhan bukan sekedar tragedi sepak bola, tapi kejahatan hak asasi manusia. Setuju atau tidak? Gue dulu deh masuk deh ya. Ya. Kalau gue posisinya iya, soalnya ketika aparat terlibat dalam kejadian ini, aparat punya relasi kuasa, aparat adalah alatnya pemerintah. Jadi kita udah bukan ngomongin sepak bola lagi, kita ngomongin soal pemerintahan. Makanya gue setuju kalau ini adalah kejahatan hak asasi manusia. Gue ngerti ada orang yang bilang, I think it's too strong of a word to say itu kejahatan. Could be a mishap, tapi permasalahannya adalah kalau ada usaha atau tidak adanya usaha atau mungkin ada usaha untuk menutupi penyelesaian dari yang harusnya terjadi, nah itunya kejahatan. Ngerti yang maksud gue? Oke. Ya. Ada kejadian, mungkin kejadian saat itu bukan kejahatan, mungkin. Tapi kalau misalkan tidak ada penyelesaian dan tidak diselesaikannya adalah atas rencana, bahkan ada usaha untuk menutupi, kita ngomong apa adanya aja ya. Waktu itu ketika tragedi itu naik, langsung ada counter naratif. Oh itu pura-pura tuh, oh itu ini segala macam. Itu kan ada usaha untuk menutupi. Itu kejahatan menurut gue. Dan kalau itu, gue garis bawahi, kalau itu inisiatifnya datang pemerintahan, nah itu kejahatan. Moga-moga tidak. Tapi kalau gue sih posisinya seperti itu. Menurut keyakinan seorang Panji Pragiwaksono. Oke. Nah, yang megang pala mulu dari tadi kita dengerin nih. Enggak, gue malas bahas hal kayak begini. Bukan gue tidak simpati ya. Gua ngerti sih. Bukan gue sangat simpati terhadap semua. Gue itu paling anti kekerasan. Oke. Mau dari suku apapun, event apapun dan lain-lain.
Gue nggak suka kekerasan dan ini termasuk mereka adalah korban. Tapi it's difficult untuk hanya menunjuk ini salah, itu salah dan nggak ada gunanya. Yang jelas ada korban dan kita harus bersimpati kepada korban itu. Itu aja sih. Gua lebih setuju nanti kita memperdebatkan apakah benar dia anti kekerasan atau tidak. Kekerasan verbal tadi ngomong Yes, tolol, goblok segala macam. Itu Ini part orang of ini. education. Anjay. Emang enak ya untuk Banyak orang yang suka dimaki-maki loh. gue setuju. Iya Tapi kan? dia Lu juga ngalamin bilang, juga. Iya, gua juga. itu nggak sih di tackle bebas dia juga bilang ternyata ada banyak orang yang bilang bang marahin Iya. marahin dong gitu. Ternyata kan gue cerita Koci bikin konten just live jadi kayak apa buat orang yang banyak Kehidupan. fatherless ya kita sering bahas itu. Kemarin juga bahas di tackle bebas terus dia bilang ya ada orang minta dimarahin. Dimarahin. Iya, bener, Kalau minta dikasih dimarahin. nasihat gue paham minta dimarahin ternyata ya. Iya, karena Itu yang dilakukan. nggak ada sosok dewasa yang pernah menegur, mengarahkan. Yo, Dan iya. kalau marah itu bukan karena kita benci, Iya. bukan karena kita pengen dia tidak maju atau tidak apa. Enggak, justru kita marah pengen menyadarkan dia. Lu bikin kesalahan lo. Ada yang emang perlu dimarahin. Iya. Ada tipikal yang kayak gitu. Kan ya gue kan pegangannya secara Alex ya. Secara Alex kan bagaimana dia nge-treat setiap orang kan tergantung beda-beda. Ada yang bisa dimarahin, ada yang nggak bisa dimarahin. Iya. Kayak gitu. Ya itu ya kira-kira obrolan kita. Dan sebenarnya masih ada lagi trivia nih. Berat banget loh itu. Iya, kita masih ada trivia lagi tapi mungkin di segmen terpisah ya. Jadi itu episode yang kali ini ada ini yang Nggak ada. terkait soal Bolt and Belt apa ntar di Enggak, gue sih kalau tadi aja udah seru sih nggak sabar nunggu debat di Bolt and Ball. Nah, itu 4 dia Oktober. tuh. Ya, Tiket itu di dia. loket.com. Iya, Yes. bisa cek di deskripsi di bawah ya. Iya, Langsung iya, iya. Yes, klik itu aja. ya kira-kira dan kita ketemu lagi di episode trivia.